Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saya muliakan Bapak Wali Kota Sulaiman, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umri wa amadanahu wa barakatahu di dunia wal ukhra. Bapak RT, Bapak Lurah, para pejabat, ketua Ibu Muslimah, Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu Wali Kota, seluruh ibu-ibu PKK Kecamatan Ternate Selatan, dan juga seluruh ibu-ibu muslimat ibu Ternate Selatan, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Ibu Ni, ya, badan ketua Majelis Ta'lim BKM Allah Ta'ala. Tadi telah dipesankan oleh Bapak Wali Kota masalah kebersihan dan masalah air. Sebenarnya seorang mukmin atau mukminah yang sejati itu otomatis bersih. Salah satu pernyataan ulama yang mungkin kita semua hafal, ya, an-nadhafatu minal iman. Itu ucapannya para ulama. Al-Imam Sahawi mengatakan dalam kitab Husnul Maqsad, bukan hadis Nabi tapi ucapannya ulama, mengatakan kebersihan sebagian daripada keimanan. Adapun hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, redaksinya adalah at-taharatu syatrul iman. Lebih tinggi lagi, bukan hanya bersih tapi kesucian, separuh daripada keimanan. Jadi kebersihan itu punya korelasi dengan iman. Seseorang yang imannya makin baik kepada Allah dan kepada Nabi, maka tentu dia makin bersih, makin suci. Bahkan tiap kali kita belajar kitab fikih, hukum syariat, juga kitab hadis namanya sunan. Mulai Sunan Abi Dawud, lahir 202 Hijriah. Beliau ulama Afghanistan, Sistan, wafat 275. Ada juga Sunan Ibni Majah, beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Ada juga Sunan An-Nasa'i, lahir 215, wafat 303 Hijriah. Ada Sunan At-Tirmidzi, ditulis oleh Imam Tirmidzi, lahir 209, wafat 279 Hijriah, di Termes, di Uzbekistan. Kitab hadis Sunan itu membahas masalah fikih, hadis-hadis yang konteksnya berkaitan dengan hukum. Di awal kitab tersebut diletakkan bab bersuci, bab toharah. Luar biasa, kitab hadis punya perhatian khusus tentang kesucian dan kebersihan. Begitu juga kitab fikih mazhab Syafi'i, rata-rata itu diawali dengan bab toharah, bab bersuci, mulai dari wudu, ada yang disebut dengan tayamum, ada yang disebut dengan ghusl mandi, ada yang disebut dengan izalatun najasah, menghilangkan najis. Semuanya berbicara mengenai masalah kebersihan. Oleh sebab itu, orang mukmin dan mukminah ketika imannya sempurna, maka dia akan menjadi pribadi yang bersih, baik secara lahiriah maupun secara batin. Jadi objek kebersihan dalam Islam itu luas.
Jangan sampai kita hanya bersih secara zahir saja. Rumah bersih, mengkilat. Tapi hatinya kotor, belum disebut tohar, belum disebut suci. Bahkan guru-guru kami mengatakan rumah kalau tidak ada lalat, rumah itu tidak diberkahi. Karena jarang masak ngasih makan orang. Rumah yang berkah itu rumah yang dia berikan makan kepada orang minimal hari Jumat sekali. Jadi kalau saking bersihnya, secara lahiriah saja bersih. Saking bersihnya lalat juga takut bertamu. Ya karena adanya lalat berarti rajin masak. Bukan berarti disuruh kotor, tidak. Itu filosofi. Ya butuh pemahaman ta'ammuk fi hadhil hikmah. Mendalam di dalam memahami apa yang disampaikan. Maknanya apa? Ya ini bersih bagus secara lahiriah, tapi juga kita butuh bersih secara batiniah, secara batin. Ibu-ibu sekalian, makanya ini momentum kita adakan bukan sekedar seremonial, tapi harus kita ambil makna Isra itu, berpindah. Tidak jauh beda dengan makna hijrah, tidak jauh beda dengan makna mi'raj. Semuanya artinya pergerakan menuju ke arah yang baik. Kita merubah diri kita setiap saat, bukan grafiknya makin menurun dalam kebaikan, tapi umur bertambah, itu artinya sudah mendekati kita kepada kematian. Harusnya grafik kebaikan itu makin meningkat. Salah satu ibu-ibu sekalian yang rajin acara maulid itu bagus, yang rajin pengajian itu bagus, yang rajin adakan Isra wal Mi'raj itu bagus. Tapi apakah pernah kita punya harapan acara-acara tersebut sebagai perantara yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW? Minimal kita pernah mimpi Nabi. Kalau sampai usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sekalipun tidak pernah mimpi Nabi, ada yang salah dengan kita. Berarti cinta kita itu hanya di lisan, belum di hati. Cintanya masih retorika, belum ruh. Namanya Nabi hanya sekedar di lisan, belum sampai di kolbunya. Nah ini adalah agenda-agenda penting. Jadi kebersihan secara zahir itu penting, dan juga yang terpenting juga kebersihan secara batin. Karena syarat masuk surga bersih. Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, la yadkhulul jannata illa nadhifun fatanazzafu. Tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bersih, kata Nabi. Maka bersihkanlah diri kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Allah cinta kepada orang yang bersih, yang suci, baik secara fisik maupun secara ruhani, spiritual. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang gemar bertobat. Ini secara bahasa beda dengan ta'ibun, dengan tawwabun itu beda. Kalau at-tawwabun atau at-tawwabin itu dalam ilmu nahwu namanya sighat mubalaghah. Artinya walaupun tidak punya salah tapi senang bertobat. Ini karakter seorang mukmin sejati, yaitu selalu menilai diri sendiri. Ada kekurangan, dia kembalikan, saya yang masih kurang, saya yang banyak dosa, saya yang banyak salah, saya yang kurang. Itu ciri-ciri at-tawwabin. Kalau at-taibun, ya benar-benar punya salah dan bertobat. Itu perbedaan antara at-tawwabun dengan at-taibun.
Kalau bilang punya salah, ya semua kita manusia tidak mungkin tidak punya salah. Yang tidak punya salah hanya para nabi, para rasul. Yang tidak punya salah adalah malaikat. Selebihnya itu, selain dari mereka, pasti punya salah. Itu yang dikatakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi syarat bersih secara hati itu harus tobat dulu. Tobat awwalu manzilin min manazilis salihin. Dia adalah awal langkah orang-orang yang mau mendekat kepada Allah, itu selalu merasa dirinya kurang, banyak dosa, banyak salah, dan memang kenyataan seperti itu. Kalau memang kita orang-orang yang suci, pasti kita diantaranya diberikan rezeki bisa melihat Nabi di dalam mimpi. Tapi selama belum mimpi Nabi, berarti ada yang kurang dengan kita. Kita belum suci seutuhnya. Nah, ini yang perlu kita jadikan perhatian khusus. Bahwa acara-acara semacam ini baik, tapi dia adalah wasilah min wasail, perantara. Tujuannya adalah Nabi Muhammad. Nah, orang kalau sudah jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW, itu waktunya itu akan habis dengan Nabi Muhammad. Yang lain itu hanya apa? Fata morgana. Dia makan menggunakan tangan kanan. Ingat Nabi. Nabi makan tangan kanan. Dia minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis minum, Alhamdulillah. Minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Nabi Muhammad. Itu cara minumnya Nabi Muhammad. Dia mau berucap, dia saring ucapan ini menyakiti hati orang, tidak. Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berucap sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati orang. Di satu sisi dia ucapkan dengan tegas masalahnya, masalah hukum, dia harus sampaikan dengan tegas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahyani, maka sungguh dia telah menghidupkan aku. Wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Dan siapa yang menghidupkan sunnahku, maka kelak dia bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-thaharah itu kebersihan sangat penting karena punya korelasi dengan iman. Kita mulai dari hal yang terkecil di rumah. Ibnu Khaldun yang menyusun ilmu sosiologi pertama kali, yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau yang menyusun ilmu sosiologi pertama sebelum Adam Smith. Adam Smith masih lama baru buat ilmu sosiologi. Dalam kitabnya Muqaddimah, di situ beliau mengatakan bahwa lembaga sosial yang paling terkecil adalah keluarga. Kalau keluarga ini baik, maka dia akan naik kepada derajat masyarakat yang baik. Kalau masyarakat ini baik, dia akan naik ke derajat yaitu satu kota yang baik. Jika satu kota yang baik digabung dengan kota-kota yang lain, dia akan menjadi negara yang baik. Kalau negara ini yang beriman, yang baik, yang taat kepada Allah, maka disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Disebut negeri yang baik, yang dirahmati, dicurahkan ampunan Allah Ta'ala kepada negeri tersebut. Nah, ini sekedar pengantar untuk menyambungkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Kita diajarkan di Ternate ini, ketika ada khotib Jumat menyampaikan khutbah, kan pakai tirai itu. Ya, kebanyakan menggunakan tirai. Jadi orang mendengar saja tidak tahu siapa yang bicara. Nah, prinsip ini harus kita terapkan. Semua nasihat yang baik dari siapapun, ketika dia menyampaikan, ambil, jangan lihat siapa orangnya. Unzur ma qala wala tanzur man qala.
lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini dalam bab nasihat. Nasihat keluar dari mulut siapapun itu baik diambil. Bahkan dikatakan oleh ulama, khudhil hikmata walau kharaja min famil bahaim. Ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut hewan. Bahkan dikatakan khudhil hikmata walau kharaja min juburid dajjaj. Ya, ambillah nasihat yang baik walaupun nasihat itu keluar dari duburnya ayam. Bahkan dikatakan lagi khuzil hikmata walau kharaja min famil majnun. Ambillah nasihat yang baik walaupun itu keluar dari mulutnya orang gila. Kalau orang gila mengatakan satu hal yang baik, kita ambil. Itu bab nasihat. Nah, ini para ustaz, para asatidzah harus membedakan bab nasihat dan bab ilmu. Kalau bab nasihat, siapapun yang menyampaikan selama isinya itu baik, kita ambil. Tapi kalau bab ilmu agama, kita harus lihat dari mana dia belajar, dari mana dia mendapatkan hadis tersebut, dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut. Itu yang dikatakan al-isnad minad din, ya. Sanad bagian daripada agama. Unzuru mimman takhuzuna dinakum. Perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil. Makanya ulama hadis itu mereka ketat. Ada dapat satu riwayat hadis tidak langsung diterima. Cari tahu dulu. Imam Bukhari misalnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Beliau kalau dapat satu hadis, cari tahu ini gurunya siapa namanya. Beliau berguru. Misalnya dapat dari Muhammad bin Yusuf. Nanti Muhammad bin Yusuf dapat hadis ini dari gurunya, Imam Malik bin Anas. Imam Malik dapat hadis ini dari gurunya, Nafi'. Imam Nafi' dapat hadis ini dari gurunya, Ibnu Umar. Ibnu Umar mendapatkan hadis ini dari gurunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang meriwayatkan hadis tersebut harus dipelajari biografi hidupnya. Pernah bohong tidak? Orangnya apakah sekedar orator di pidato, tidak mengamalkan, ditolak? Atau tidak muro'ah, tidak bisa menjaga kehormatan agama? Misalnya Imam Bukhari melihat ada salah seorang minum atau makan dalam keadaan berdiri, padahal dia termasuk draft riwayat hadis, dihapus sama Imam Bukhari. Kenapa? Dia makan dalam keadaan berdiri, walaupun tidak haram, tapi dia tidak melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, maka tidak layak sebagai periwayat hadis. Bahkan standar orang yang meriwayatkan hadis disebut thiqat, dhabt, adl. Ini orang yang jujur, terpercaya. Saking ketatnya standar tersebut, yang bohong sama hewan juga tidak boleh jadi periwayat hadis. Bukan berbohong sama manusia, sama binatang. Kali Imam Bukhari sudah selesai menulis satu hadis, dapat dari seorang guru, mau pamit pulang. Wahai guru, saya mau pamit pulang. Ternyata waktu itu sang guru ada di peternakannya, peternakan unta. Di saat mau pamitan Imam Bukhari, sang guru ini mengambil satu wadah, kemudian dipanggil unta-untanya untuk masuk ke kandang. Dipanggil. Unta-unta itu datang secara otomatis masuk ke dalam kandangnya. Kemudian Imam Bukhari bertanya, kenapa kau gunakan wadah itu, wahai guru, untuk memanggil unta-unta? Saya memancing mereka agar masuk ke dalam kandang, pura-pura beri makan. Tapi ada makanannya tidak? Tidak ada. Kalau begitu mohon maaf, saya hapus. La aqbalu haditsan man kadzaba 'alal bahaim. Saya tidak terima hadis walaupun orang itu berbohong kepada hewan sekalipun, hadisnya tidak bisa dipercaya. Jadi luar biasa Allah menjaga agama ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa berita, verifikasi dulu, teliti dulu, dari mana sumbernya, dari mana asalnya. Nah, ini bab ilmu ketat. Tapi kalau bab nasihat tadi, siapapun nasihatnya baik, kita ambil. Berkaitan dengan tema yang diangkat, semangat Isra Mi'raj untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan Rasul. Kata taat ini bagian dari takwa.
Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan takwa itu isinya 3. Takwa yang selalu disampaikan oleh para khutbah fi yaumil Jum'ah, takwa yang dimana selalu disampaikan oleh para khotib Jumat, hukumnya wajib, dia ruknun min arkanil khutbah, masuk daripada rukun khutbah. Kalau ada khotib tidak menyampaikan wasiat takwa, mazhab Syafi'i mengatakan khutbahnya tidak sah. Kalau mazhab Hanafi cukup dengan doa yang syamil atau zikir-zikir yang syamil. Kalau mazhab Maliki ada wasiat tabsyir wa tahdhir, memberikan peringatan dan juga kabar gembira. Rukunnya hanya 1. Kalau mazhab Hambali rukunnya 4. Kalau mazhab Syafi'i rukunnya 5 dalam khutbah. Ada hamdulillah fihima, mengucapkan alhamdulillah di 2 khutbah. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Wajib salawat dan salam di dalam khutbah Jumat di 2 khutbah. Wa wasiyatu taqwa, dan wasiat taqwa fihima di 2 khutbah. Wa qiraa'ah ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, dan membaca minimal 1 ayat di salah satu dari 2 khutbah. Dan yang terakhir ad-du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhir, mendoakan orang mukmin laki-laki dan perempuan di bagian akhir. Itu rukun khutbah. Makanya para khotib harus perhatikan ini rukun. Kalau mazhab Syafi'i kurang 1 tidak sah. Kalau mazhab Hanafi yang penting ada zikir sah, 1 saja. Kalau mazhab Maliki yang penting ada nasihat, memberikan kabar gembira surga dan peringatan akan dosa dan neraka, sudah sah. Kalau mazhab Hambali 4, sama seperti mazhab Syafi'i, ada hamdulillah wajib, ada salawat wajib, ada wasiat taqwa wajib, dan ada membaca ayat Al-Quran wajib. Yang tidak wajib hanya doa. Dia 4 rukun. Oleh sebab itu para khotib ini menyampaikan wasiat taqwa karena wajib. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Jadi taqwa itu isinya, kata Imam Ghazali, yang pertama al-khasyah wal khaybah, takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada selainnya. Yang dia takut hanya kepada Allah. Manifestasi daripada takut kepada Allah, takut melanggar perintahnya, takut melakukan pelanggaran-pelanggaran, takut bermaksiat. Itu makna takwa yang pertama, khasyah. Yang kedua at-ta'ah wal ibadah. Makna takwa kedua taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemimpin di antara kalian. Dengan catatan pemimpinnya itu memberikan aturan yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Makanya kalimat ati'u di situ, ati'ullah pakai kata fil amr, taatilah Allah. Wa ati'ur Rasul, taatilah Rasul. Tapi ulil amri tidak pakai ati'u. Taatilah ulil amri, tapi dia ikut kepada Allah dan Rasul. Maknanya ketaatan kepada pemimpin wajib hukumnya selama pemimpin itu memberikan satu keputusan, satu ketetapan yang tidak bertentangan dengan perintah dan larangannya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatannya terikat kepada taat kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang dimaksud oleh Nabi, la ta'ata makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kalau taat kepada Allah absolut, mutlak. Ketika Allah menyatakan daging babi haram, tidak usah pakai riset dan penelitian, tidak boleh makan, selesai. Pasti ada dampak negatif. Hurrimat alaikumul maitatu wadam walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging. Selesai. Dulu di Spanyol ada satu mazhab namanya mazhab Zahir, memahami nas secara tekstual.
Jadi daging babi itu yang haram dagingnya saja, karena di Al-Quran disebut diharamkan bagi kalian daging babi, sehingga lemaknya halal, kulitnya halal. Itu pemahaman dari mazhab Zahiri, ada dalam sejarah Islam. Jadi mereka menghukumi bahwa Allah sebutkan lahmul khinzir, yang haram daging babi, bukan babi, lemak babi, bukan kulit babi. Ini bahaya, bisa kulitnya dibuat kerupuk kulit babi. Ada kan kerupuk kulit sapi. Kenapa bisa demikian? Karena memahami nas dengan pendekatan teks. Padahal dibutuhkan juga memahami secara kontekstual dari makna tersebut. Di dalam ilmu sastra bahasa Arab, namanya ilmu balaghah, ini istilah biasa digunakan bahkan oleh orang Indonesia. Karena bahasa itu dia bersumber dari bahasa Arab. Semua bahasa yang ada di dunia ini, dia sumbernya dari bahasa Arab. Makanya di Oxford di Inggris itu ada jurusan namanya The Mother of Language, induk dari semua bahasa. Apa itu? Bahasa Arab. Nabi Adam pertama kali berkomunikasi itu di dunia ini menggunakan bahasa Arab. Dari bahasa Arab semua bahasa itu bercabang-cabang, mengambil serapan dari bahasa Arab. Bahasa Inggris gula, sugar. Bahasa Arab sukar. Yang duluan mana? Sukar, bukan sugar. Surga, paradise. Ambil bahasa Al-Quran, ambil bahasa hadis, Firdaus. Lumba-lumba, dolphin. Bahasa Arab dolphin juga. Bahasa Indonesia lebih banyak lagi menyerap bahasa Arab. Batata, apa itu? Batata, itu bahasa Arab. Kalau ada masalah besar, aduh harbata ini. Harbata itu bahasa Arab dari kata harbah, ujung tombak. Itu. Tidak punya akal. Akal bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Indonesia, saya punya kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Itu kata akal itu semuanya sumber dari bahasa Arab. Aklun. Kemudian adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kosakata adil tidak ada dalam bahasa Indonesia. Diambil dari bahasa Al-Quran. Innallaha ya'mur bil adl wal ihsan. Allah perintahkan kalian berlaku adil. Apa itu adil? Wad'u syai'in fi makanih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Nah, sehingga bahasa ini begitu kaya. Bahasa ini dipilih oleh Allah menjadi bahasa yang menerjemahkan firman Allah yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnal Qur'ana Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi taat di situ makna kedua. Taqwa yang pertama tadi adalah takut kepada Allah. Makna kedua kata Imam Ghazali adalah taat dan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad atau Allah. Tidak pernah dipisah taat kepada Allah dengan taat kepada Nabi Muhammad. Artinya ketika orang taat kepada Rasulullah, otomatis taat kepada Allah. Itu satu kesatuan. Cinta kepada Nabi otomatis akan cinta kepada Allah. Jadi Allah gabungkan itu antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, makna taqwa yang ketiga adalah tanzihul qalbi minadz dzunub. Dia mensucikan hatinya dari berbagai dosa. Ini kaitan dengan kebersihan. Hati ini kalau meninggal masih ada penyakit, Allah nyatakan dalam Al-Quran, la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anak
Ketika datang berjumpa dengan Allah yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa memberikan manfaat kepada dia, orang yang datang menemui Allah biqalbin salim, hati yang selamat. Di dalam tafsir ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Makna qalbun salim adalah qalbun tahirun minadz-dzunubi wal atham. Makna hati yang selamat adalah hati yang bersih, terbebas dari dosa-dosa hati. Maknanya apa? Kalau masih ada dosa hati, walaupun satu, belum bisa selamat. Makanya hidup tuh orang enak, hatinya bersih. Gak ada benci sama orang, gak iri hati sama orang, gak pamer sama orang. Dia hidup fokusnya, visi misinya jelas. Toh kita suatu saat juga akan mati. Siapapun dia, mau pejabat, mau kiai, mau habib, mau dia adalah orang biasa, guru, ustazah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup jangan banyak pura-pura. Kita tampilkan apa adanya, tapi juga harus perbaiki secara zahir dan batin. Dan jangan ganggu orang, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Imam Ghazali dan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan manusia ini ada 3 jenis. Yang pertama kaljidar, dia kayak benda mati. Benda mati ini dinding atau tembok, la yadur wa la yanfa. Dia tidak memberikan bahaya sama orang, juga tidak memberikan manfaat. Masih lumayan. Masih lumayan. Bahkan Yahya mengatakan, Yahya bin Mu'adz mengatakan, "Idza la tastati'u an tanfa'al mu'minin fala tadurrahum." Kalau kalian tidak mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, maka jangan ganggu mereka. Kebaikan saja kalian tidak mampu buat, maka jangan ganggu mereka. Yang kedua, kata Imam Ghazali, manusia jenis kedua kasibah wal aqarib, seperti hewan buas. Kalau dia ada, isinya kejahatan. Tidak ada track record kebaikan, semuanya jahat. Tetangga sukses, dia yang sakit. Lihat orang berhasil, dia tidak bisa tidur. Lihat orang senang, dia sedih. Ini berarti konteksnya adalah secara fisik manusia, tapi jiwanya hewan buas, jiwanya hewani. Seperti ini tidak bisa selamat. Surga itu mahal, ibu-ibu. Kalau surga itu tidak mahal, kenapa harus ada sholat subuh? Di saat nikmat-nikmat tidur disuruh bangun. Sudah ada sholat subuh, tambahan lagi sholat sunnah, tahajud tengah malam. Sudah begitu ada sholat 5 waktu, ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tasbih. Kami waktu di Hadramaut, di bulan suci Ramadan, itu sholat tarawih dari ba'da isya sampai sahur. Sampai ini buku-buku ini saya pegang sudah tidak ada rasa. 23 rakaat pindah ke Masjid Nain, 23 rakaat. Lanjutkan. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz istiqomah. Al-Habib Salim Asyatir istiqomah. Pindah 23. Kadang-kadang kita malu. Yang muda tidak kuat, tapi kita lihat mereka yang sepuh-sepuh mampu melakukan itu. Karena sudah terbiasa dari kecil. Ini kalau Pak Wali buat program sholat tarawih 23 rakaat sampai khatam Al-Quran sampai subuh, saya yakin imamnya juga lari. Bukan jamaah lagi, imamnya juga lari. Karena faktor apa? Tidak terbiasa. Nah, kadang-kadang kita merasa diri kita luar biasa dengan amalan kita karena kita tidak menemukan orang yang standarnya lebih tinggi. Kadang-kadang merasa pintar ya karena di lingkungan itu. Saya jadi orang alim. Karena dia tidak menghadapi orang-orang yang alim yang sesungguhnya. Artinya apa? Ini kesombongan bagian dari penyakit hati
harus dilunturkan kalau mau selamat di akhirat. Salah satu Habib diceritakan di Hadramaut, ini Habib marganya bin Syihab, punya adat semua sunnah Nabi dalam konteks ibadah pasti dilakukan seluruhnya. Sampai wudhu itu bisa hampir 1 jam. Semua sunnah wudhu dilakukan. Satu kali datang di satu kampung sama muridnya. Ini kampung ini baru kenal nih ajaran Islam. Ibaratnya mereka Muslim tapi tidak terlalu mengenal tentang keilmuan Islam, ibadah-ibadah yang luar biasa. Sholat 5 waktu sudah alhamdulillah. Datang Habib pas gerhana matahari. Mereka bilang, Bib, gerhana matahari bukankah ada sunnah sholat gerhana? Iya benar. Mari kita lakukan di masjid. Diundang semua masyarakat. Ini masyarakat ini 5 waktu saja susah, apalagi sholat gerhana. Nah Habib ini punya kebiasaan, semua sunnah Nabi dalam masalah ibadah, beliau lakukan persis apa yang Nabi lakukan. Baca surat Al-Baqarah, surat paling panjang di Al-Quran dibaca. Maka jadi imamlah beliau. Semua jamaah hadir. Beliau baca itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, yang panjang-panjang. Lama itu sholat. Setelah selesai sholat beliau salam, ternyata kosong. Tinggal 1 orang di belakang beliau. Beliau tanya, mana yang lain? Bib, sudah lari semua. Tidak kuat sholatnya lama. Oh begitu, di sini tidak terbiasa sholat lama seperti itu. Mereka yang minta saya sholat gerhana. Tapi kamu luar biasa. Di antara semua itu yang lari, kamu bertahan. Kamu hebat. Bukan Bib, saya ini marbot masjid. Saya yang pegang kunci masjid. Mau tunggu Habib keluar dulu baru saya kunci. Ya terpaksa saya bertahan juga. Nah itu apa? Karena tidak terbiasa. Jadi sekali-sekali coba ziarah yang punya uang itu jangan ke Paris, Italia, kemana lagi? Eropa. Pergi sekali-sekali ke tempat-tempat yang di situ ada wisata religi yang benar-benar cahaya spiritual itu masuk ke dalam itu. Itu dikatakan kota Tarim jalannya itu buruk. Tarim syekhun biman la syekha lahu, syari'uhu syekhun. Kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Dan dia adalah tempat yang jalannya saja jadi guru. Belum berguru, dia punya jalan, lingkungannya itu sudah jadi pendidikan bagi kita. Di sana hampir 1 tahun, gak pernah lihat perempuan. Pakai cadar semua. Bisnya bis perempuan khusus. Bis laki-laki khusus laki-laki. Panasnya musim panas hampir 50 derajat Celcius. Darah keluar dari hidung. Secara geografis memang dia bukan kota yang subur. Dia bukan kota yang seperti Indonesia, kata ulama Suriah. Seorang sastrawan mengatakan Indonesia ini qit'atun minal jannah. Negeri Indonesia ini potongannya surga. Tanam apa saja jadi. Di Australia itu untuk menanam sesuatu harus beli tanah yang subur. Karena tanah itu tanah mati. Tanam apapun mati. Kalau mau tanam, mereka sudah jual itu tanah subur. Mungkin ambil di wilayah Afrika dan sekitarnya atau di wilayah Indonesia, dipakai tanah itu untuk ditanam. Baru bisa tumbuh. Kalau tanah Australia nggak subur. Sampai dulu saya baca satu buku berbahasa Inggris namanya The Secret of Spices, rahasia rempah-rempah. Itu orang-orang Portugis datang merampas kekayaan Maluku Utara, cengkeh dan palak. Mereka bawa sampai ke Spanyol dan Portugal. Dibangun istana-istana, dibangun infrastruktur di sana. Itu diambil dari uang penjualan cengkeh dan palak. Dijual waktu itu
1 kilo cengkeh, 1 kilo emas. 1 kilo pala, 1 kilo emas. Karena dibuat menjadi produk kosmetik dan bumbu masakan para raja pada waktu itu. Juga dibuat menjadi produk obat-obatan. Jadi istana-istananya, gereja-gerejanya, jembatan-jembatannya itu dari hasil perdagangan cengkeh pala yang diambil di Maluku Utara, khususnya di Ternate. Karena terlalu jauh letak geografis antara Portugal dengan Ternate atau Maluku Utara, maka mereka cari akal bagaimana biar meringkas perjalanan. Kita tanam saja, ambil bibit-bibit di sini, cengkehnya, palanya, kita ambil bibit-bibitnya, kemudian kita buat penelitian khusus mencari struktur tanah yang sama dengan struktur tanah yang ada di Ternate. Dibuat penelitian. Di Eropa nggak ada. Sudah keliling Eropa. Ambil sampelnya tanah Ternate, mereka cari di Eropa yang sama persis dengan sampel tanah Ternate ini, tidak ditemukan. Mulai dari Belanda, mulai dari Prancis, Portugal, sampai Polandia, Bulgaria, tidak ditemukan. Cari lagi di mana? Di luar Eropa. Sampai ke Madagaskar, Afrika. Di Madagaskar, diambil sampel tanah Madagaskar, diuji coba dalam lab, ternyata struktur tanahnya sama persis dengan tanah yang ada di Ternate. Kalau begitu kita tanam saja di Madagaskar, cengkeh dan pala, ditanam. Tanahnya sama. Tapi ternyata ketika sudah tumbuh bertahun-tahun lamanya, mereka panen, hasil kualitas cengkeh palanya tidak sama dengan yang ada di Ternate. Tanahnya sama, tapi mereka lupa ada satu yang tidak ada, keberkahan. Ini negeri berkah. Ibu-ibu kalau tahu, yang datang bawa agama Islam ke Maluku Utara tahun 600 Hijriah itu Ja'far As-Shadiq, datang dari Persia. Beliau secara nasab sampai kepada Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Kemudian banyak mufti-mufti dulu dari golongan para habaib, ada yang Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Baqir. Kemudian saya lihat batu nisan di belakang Masjid Kesultanan, itu ada nama Al-Habib Hussein bin Hasan Baharun, menggunakan bahasa Arab, masih ada tulisannya. Saya konferensi ke hitungan tahun dari bahasa Arab tersebut, kurang lebih beliau wafat 200 tahun yang lalu. Ada Jamalul Lail juga. Jadi banyak sekali ulama-ulama dikirim ke sini pada tempo dulu. Maka kita yakini sebagai orang yang punya keyakinan mazhab Asy'ari atau ahli sunnah wal jamaah, bahwa orang-orang soleh itu punya yang namanya al-barakah, keberkahan, walaupun dikuburkan. Itu di atas gunung banyak makamnya kaum soleh. Alhamdulillah berkat adanya makam kaum solihin, Allah jaga negeri kita. Gunung meletus, tapi alhamdulillah masih dinetralisir oleh Allah Ta'ala, karena di situ ada energi positif dari magom kuburan para aulia dan solihin. Kalau bukan negeri orang soleh, tidak mungkin disebut kesultanan. Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Di Bacan juga begitu, banyak para ulama dan seterusnya. Maka inilah yang dilupakan oleh orang Portugal. Mereka tidak tahu tuh yang namanya berkah. Yang berkah itu yang tahu umat Islam. Makanya di surat tadi dibaca oleh Qari'an. Qari'an tadi membaca Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakana haulahu. Ajaran berkah itu dari Al-Qur'an. Kami berkahi wilayah di sekitar. Ada ulama mengatakan sekitarnya itu nyanya kembali ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan nya itu kembali ke Masjidil Haram. Tapi yang tarjih adalah Al-Masjidil Aqsa. Tanahnya diberkahi. Itu yang dilupakan oleh orang-orang Portugal. Mereka tahu sampelnya sama,
Tapi ada yang namanya berkah yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah tertentu. Nah, taat ibu di surat Al-Isra itu ada isyarat-isyarat ibadah di dalamnya. Diawali dengan apa? Subhana. Itu sebenarnya ada kata kerja yang mahdhuf, dihapus. Jadi artinya nusabbihu subhanallah. Kami bertasbih kepada Allah dengan benar-benar mensucikan Allah. Maka isyarat ibadah yang pertama di peristiwa Al-Isra adalah zikrullah. Untuk kita taat, bentuk taat kepada Allah salah satunya adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka zikir ingat Allah berdiri, duduk maupun berbaring, selalu zikir. Zikir di sini kata Imam Nawawi, zikir yang paling terbaik dia padukan 3. Al-zikru bil lisan, wa zikru bil janan, wa zikru bil arkan. Zikir dengan lisan, diucapkan nama Allah. Zikir dengan hati, dia hadirkan Allah dalam hatinya, khusyuk di situ. Dan zikir dengan anggota badan, yaitu dengan amal soleh. Itu zikir yang terbaik. Makanya zikir itu tidak akan sah kalau kita belum mensucikan Allah. Kita kalau zikir yang Nabi ajarkan apa dulu? Subhanallah dulu, baru yang lain. Semua zikir pasti subhanallah dulu. Artinya kita harus sucikan Allah. Allah itu maha suci. Ada 2 kelompok dari golongan kaum muslimin di sejarah-sejarah Islam lampau. Ada yang disebut mujassimah, ada yang disebut musyabbihah. Mujassimah itu memfisikan Allah layaknya fisik makhluk. Dia belum mensucikan Allah. Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya tangan, Allah punya hidung. Allah duduk, Allah berdiri, Allah naik, Allah turun. Ini memfisikan Allah seperti makhluk. Belum subhanallah waktu itu. Yang satunya musyabbihah, mensifati Allah dengan sifat makhluk. Ada juga namanya mu'attilah, menafikan semua sifatnya Allah. Allah tidak punya sifat. Itu juga keliru. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak memfisikan Allah dengan fisik makhluk, tidak mensifati Allah dengan sifat makhluk, dan tidak menafikan asma dan sifatnya Allah. Kita berada di tengah. Kalau ada ayat-ayat ataupun hadis yang menyebutkan anggota tubuh yang dinisbatkan kepada Allah, kita baca subhanallah, maha suci Allah. Mungkin ini takwilannya kalau tangan, kekuasaan Allah. Mungkin kalau maknanya wajah di situ adalah wujudnya Allah. Mungkin maknanya kursi di situ adalah ilmunya Allah. Nah, mungkin ini ditakwilkan oleh para ulama. Itu makna subhanallah. Yang kedua isyarat dalam peristiwa Isra adalah bi'abdihi, dengan hambanya. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Artinya kita diperintahkan mengingat Nabi. Cara mengingat Nabi yaitu dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir adalah ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Kita salawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi Aisyah. Bahkan dalam hadis man shalla alaiya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara bihil jannah. Siapa yang bersalawat padaku setiap hari 1000 kali, maka dia sebelum meninggal dunia sudah ditampilkan layar tempatnya di dalam surga. Paling minimal menjelang wafat. Orang kalau mau meninggal itu ibu-ibu, dia Allah tampilkan layar. Kalau dia orang baik, ditampilkan ini layarnya adalah isinya surga. Makanya sunnah ta'jil, mensegerakan, menguburkan, karena ruhnya orang yang baik itu dia tidak sabar lagi cepat-cepat masuk ke kuburan.
Karena di dalam sudah disediakan kenikmatan oleh Allah Ta'ala disebut dengan taman surga. Al-qabru imma rawdah min riyadil jannah. Kuburan itu adalah taman surga. Sebaliknya orang yang jahat, busyira bin nar. Sebelum dia meninggal, Allah tampilkan layar di hadapannya. Ini loh tempat kamu di neraka. Maka dia mengatakan kepada ahlinya, keluarganya, jangan buru-buru masukkan saya ke dalam neraka. Jangan buru-buru masukkan saya ke dalam kubur. Dia katakan begitu. Semuanya mendengar ucapan itu, illa thaqalain, kecuali dua, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Hewan mendengar, malaikat mendengar, langit mendengar, bumi mendengar. Bahkan dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayat. Ya Allah, seandainya kau balikan lagi saya hidup, saya mau menjadi orang yang baik. Wa akun minas sholihin. Saya ingin menjadi orang yang soleh. Kata Allah, sudah terlambat. Ayu akhir, sudah terlambat. Nah, maka inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa kegiatan semacam ini kegiatan yang harus terus dikembangkan, tapi juga kita harus fokus kepada esensinya juga dari kegiatan itu. Bahwa ini hanya media, bukan tujuan. Jangan sampai kita merasa cukup saja dengan kegiatan ini tanpa ada perubahan. Ya. Cita-citakanlah sesuatu yang mulia. Orang yang mimpi Nabi itu, Nabi katakan dijamin masuk surga dan tidak mungkin masuk neraka. Mimpi satu kali. Man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar. Siapa yang melihat aku dalam mimpi tidak akan masuk neraka, kata Nabi. Tapi mimpinya baik. Ada orang mimpi Nabi, Nabi marah sama dia. Ini celaka. Jadi bukannya mimpi Nabi itu selamat, tidak. Lihat juga isi mimpinya apa. Karena banyak juga ya, disebutkan dulu ada salah satu orator di zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Nama kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah, ditulis oleh beliau. Ada satu orator hidup di zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli pidato. Cuma sering membawa lelucon dengan menyebut-nyebut nama para nabi. Jadi nabi-nabi itu dibawa di ceramah sebagai lelucon. Akhirnya mimpi Nabi Muhammad. Ketika bermimpi Nabi Muhammad, serentak semua ulama yang ada di tempat tersebut bermimpi Rasulullah. Rasulullah marah dan mengatakan kepada mereka semuanya untuk menghukum mati dia lewat pengadilan. Dihukum mati akhirnya lewat pengadilan. Nah, ini mimpinya Nabi marah. Tapi kalau kita mimpi Nabinya senyum sama kita, wah itu luar biasa. Sampai dikatakan, lihat sendalnya Nabi dalam mimpi, walaupun itu sendalnya Nabi, itu sudah bisa selamat dia. Kalau benar-benar itu sendalnya, apalagi lihat wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus jadi cita-cita utama, tujuan utama. Nah, yang terakhir, kata Laila di sini. Laila itu waktu malam. Kenapa tidak disebut siang peristiwa Isra tersebut? Tapi yang disebut malam karena memang waktu fadilah itu paling banyak malam dibanding siang. Allah tahu siang ini manusia sibuk. Malam inilah waktu bermunajat. Ada sepertiga malam akhir, waktu khusus. Ada akhir malam, waktu sahar. Ada tengah malam, bangun tidur, sholat tahajud. Ada yang namanya qiyamul lail. Itu waktu-waktu istimewa di tengah malam. Makanya disebut laila di situ maknanya adalah isyarat ibadah sholat sunnah malam. Insyaallah ini Ramadan kita lakukan itu mulai dari sholat tarawih, sholat witir, ada juga sholat tasbih. Ini harus istiqomah kita selesaikan semuanya. Kalau boleh nanti Pak Wali buat program sholat tarawih khatam Al-Quran di masjid-masjid, tapi cicil-cicil. Cicil hari ini 23 rakaat berapa juz dan seterusnya sampai khatam. Kita belum bisa pakai cara yang satu malam itu atau 2 malam khatam, belum bisa. Karena rata-rata orang cari sholat tarawih yang paling cepat habis. Oh, ini yang cepat habis di mana? Oh, di situ. Di situ paling ramai.
Kalau di sana lama, paling sepi. Berarti magomnya kita masih di situ. Nah ini perlu namanya riyadhah. Saya jujur saja, saya juga waktu di Hadramaut tidak sholat tarawih full. Hari kelima sudah KO. Tidak kuat. Sembunyi naik di atas, mau tidur. Habis sholat tarawih ketiga, istirahat mau tidur. Ternyata di atas banyak orang juga yang tidur, yang sembunyi. Dan yang paling banyak Indonesia sama Malaysia. Paling banyak. Tapi kalau orang asli di sana tidak. Nah inilah tiga bentuk ketaatan atau zikir kepada Allah. Dan yang kedua salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga qiyamul lail. Dan yang keempat ziarah minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Ziarah ada dua, ziarah ke masjid-masjid dan ziarah ke kuburan-kuburan orang soleh. Tidak ada sangkut paut dengan masalah syirik. Toh Nabi yang perintahkan, nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya larang kalian an ziyaratil kubur, ziarah kubur. Itu waktu dulu awal masih di Makkah. Takut masih terbawa dengan pemahaman-pemahaman kesyirikan. Tapi ketika sudah baik iman mereka, sudah ada ilmunya, Nabi katakan, sekarang ziarahlah kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan Nabi praktek setiap malam itu, ada malam tertentu Nabi ziarah ke Baqi. Tengah malam Nabi ziarah. Bahkan ke Uhud Nabi ziarah. Ziarah yang kedua adalah masjid tadi. Masjid utama yang kita ziarah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan masjid-masjid yang lainnya juga, itu semua adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 ibadah itu yang diisyaratkan oleh Allah Taala di dalam peristiwa Al-Isra. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan daripada ibadah-ibadah tersebut dan meminta kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur